Nah, di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madarijus Salikin itu dijelaskan tahapan-tahapan orang yang secara psikis sudah siap berhijrah. Jadi begini, kalau malam hari ini atau yang baru mendengarkan video ini sudah terpanggil hatinya, terketuk hatinya untuk menghijrahkan keluarga, saran saya sebagai suami mulai dari diri sendiri. Karena biasanya suami tobat nih kadang-kadang suka galak. Padahal tobatnya baru 1 minggu ini. Bawaannya kesel aja sama keluarganya, nggak boleh. Jadi tiba-tiba langsung galak sama istri, galak sama anak-anak. Nuduh anak-anak ini tidak islami, tidak beriman. Padahal bapaknya juga baru bulan kemarin hijrahnya, berimannya. Jadi gimana caranya para ayah? Ini saya berikan tahapan-tahapan berhijrah. Ada rumus berhijrah sebagai ayah. Pertama begini, biasanya kalau orang hijrah itu biasanya suka kaget-kagetan. Saya punya teman, hari ini hijrah tiba-tiba langsung pakai gamis. Langsung pakai gamis gitu. Langsung pelihara jenggot. Langsung pakai sorban yang tebal. Bagus kan? Bagus. Iya. Tapi ngerokoknya belum berhenti. Jadi merokok sambil pakai jubah itu. Pakai jubah. Dan kemudian nongkrong di ininya masih ya di mulut-mulut gang, nongkrongnya itu ya nggak sesuai sama pakaiannya lah. Gitu. Gayanya masih yang mungkin baru tobat kali ya, galak biasanya. Orang-orang baru hijrah itu biasanya menggalak. Apalagi baru tahu hadis gitu ya, baru tahu ayat, wah gampang kopar kafirin, gampang bidah-bidahin orang biasanya. Kopar kafir. Ya, gampang biasa nih baru-baru hijrah ini. Nah yang tertekan biasanya pertama kali keluarga. Tiba-tiba istrinya harus pakai cadar, misalnya gitu. Tiba-tiba anaknya harus pakaiannya kayak gini. Wah, ini biasanya keluarga bisa jadi goncang. Karena sebetulnya yang perlu dipersiapkan bukan luarnya dulu. Sarirah, sisi dalam diri kita dulu. Ya, para ayah nih, pelan-pelan. Sebab banyak keluarga jadi tegang juga gara-gara ayahnya mendadak hijrah. Mendadak hijrah biasanya galak. Nah padahal perintahnya kalau berhijrah itu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nanti Ustaz Deden jelaskan ya. Rumusnya begini kira-kira. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya apa yang diperintahkan oleh Allah, maka laksanakanlah semampu kamu. Ingat, catat dulu rumusnya nih, kalau mau hijrahnya benar. Kalau enggak, sutris keluarganya semua. Sutris. Apa sutris? Stres, saking stres. Ya. Ini saking jadi milenial. Jadi milenial. Bahasanya. Iya. Wah ini galaknya setengah mati nih kalau suami baru hijrah kayak gini. Ini pasti banyak yang curhat juga. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Jadi fattaqullaha mastata'tum juga di situ rumusnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan semampu kamu. Artinya gradual, bertahap. Tapi wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan secara total. Jangan gradual. Begitu. Misalnya mau ninggalin mabok. Yang biasanya 1 hari 3 botol. Hari ini ninggalin 1 botol tinggal 2 botol. Enggak bisa begitu, Ustaz. Enggak bisa. Harus total. Kalau maksiat itu harus enggak bisa total. disisahkan. Kalau kebaikan bisa dicicil. Nah, jadi maksud saya gitu kadang Ustadz nih. Jadi pas dia tobat ya, mendadak tahajudnya semalam suntuk. Paginya udah lemas nggak kuat cari nafkah lagi. Kemudian sama pekerjaannya marah-marah. Ini banyak maksiat di sekeliling dia ini biasanya gejolak awal. Ayah hijrah ini.
dan marah-marahin istri, marah-marahin anak yang tidak islami. Akhirnya semua diperintahkan, pokoknya menjalankan perintah Allah semaksimal mungkin. Nah, meninggalkan larangannya nih, yang gradual ini terbalik. Terbalik ya. Ya, terbalik. Nah, sekarang jelasin ayat itu dulu Ustaz Deden. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, yang dimaksud diberikan oleh Rasul itu diperintahkan. Diperintahkan. Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Ya. Fakhuzuhu, maka ambillah. Ya. Jadi mengambil di sini mengamalkan. Mengamalkan. Wa ma atakum. Dan tentu yang namanya mengambil itu ada tahapannya. Ya. Contoh makan. Tidaklah langsung kemudian makanan itu jatuh ke perut. Ya. Dibuka dulu, dihalus-haluskan dulu dengan tangan, kemudian dimasukkan ke mulut. Yakni tidaklah kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu bisa dengan sekaligus dikerjakan. Yang penting khuzu, ambil dulu semua. Ya. Ambil, jangan dikecualikan, ambil semua untuk nanti pas makannya, kira-kira begitu. Ya. Ya. Maka itu disesuaikan dengan kemampuan. Misalkan saya dapat hadiah, Ya. makanan. Ada makanan yang saya suka, ada makanan yang tidak saya suka. Ya. Maka ambil semua. Jangan karena yang ini tidak suka, saya hanya mengambil yang suka. Ya. Ada kalanya nanti secara bertahap, maka semuanya bisa suka. Itu secara bertahap. Tetapi wa manahakum anhu fangtahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah kepadamu, fangtahu, maka berhenti seketika. Ya. Intaha itu kayak, makanya orang disebut intaha itu selesai, mati berarti kan. Intahayna berarti setelah itu nggak ada lagi. Dalam kitab Imriti kaqauli kantahantaha katanya. Berhenti berarti setelah itu nggak ada lagi perjalanan berikutnya. Stop di situ. Makanya ada anhayna, kami sampai, berakhir tujuannya, tapi kemungkinan ada lanjutan lagi. Intahayna, kami selesai, nggak ada lagi. Nah, apapun yang dilarang itu harus total berhenti semuanya dan tidak balik-balik lagi. Dalam usul fikih ada kalimat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau bertentangan antara mencegah keburukan dengan melaksanakan kebaikan, maka dahulukan mencegah keburukan. Ya. Artinya janganlah sibuk menghias diri, menyempurnakan dengan hiasan-hiasan sementara belum mandi. Mandi dulu, bersihkan, baru setelah itu berhias. Ya. Baik, sampai di sini. Jadi para ayah, bahwa ketika para ayah ini sudah bercita-cita hijrah, dan hijrahnya ayah adalah menjadi qawam yang sempurna bagi dirinya sendiri, semampu dia. Lalu kemudian karena kita sebagai seorang pemimpin, maka kita mengajak hijrah anak-anak kita dan keluarga kita. Kemana ya? Ke Allah dan ke Rasulnya. Ini hijrah permanen yang kemarin sempat kita bahas. Yeah. Hijrah permanen itu ada 3, ilallahi wa rasuli wa darul akhirah. Ya, hijrah ke Allah, ke Rasulnya, dan ke akhirat. Wah, kalau sudah akhirat berarti semua yang di belakangnya ini menjadi kecil semua, kan ada macam-macam hijrah kan. Hijrah dari taat, dari maksiat kepada taat, dari dosa kepada pahala, sampai dari wilayah teritorial tidak bisa menegakkan agama Allah kepada wilayah atau teritori bisa menegakkan agama Allah. Tapi kalau sudah dari akhirah, wah itu udah mencakup semuanya. Nah ini
yang permanen. Tapi tahapannya para ayah di sini, ini jangan mengulangi kesalahan saya lah, kira-kira saya nggak memperlihatkan siapa. Kadang-kadang kalau kita tuh baru sadar, itu sebetulnya bagus. Itu kalau Ibnu Qayyim menyebutnya suasana yaqdzah. Ya, melek. Melek. Yaqdzah, bangun dari tidur panjang. Iya. Terlena, ya Allah sekarang anak-anak udah gede-gede gitu ya. Kemana aja saya selama ini gitu. Jadi anak-anak sekarang kok tiba-tiba renggang sama saya, sekarang saya baru sadar. Kenapa dan di mana saya selama ini. Begitu juga kok tiba-tiba istri sudah dengan dunianya sendiri baru sadar. Oh selama ini saya kemana aja gitu. Atau tiba-tiba mohon maaf nih ada salah satu anak kena narkoba. Nah karena saya punya teman Ustadz. Jadi suaminya marah sama istri, mau cari lagi juga nanggung, ninggalin istri juga nggak berani, akhirnya anaknya bermasalah. Saya udah nasihatin, udah maafin aja istri, maafkanlah dengan semua kesalahan dia. Tapi baliknya udah terlambat ketika anaknya sudah kena narkoba. Gara-gara soal ego. Nah, kalau malam hari ini sudah berniat, misalnya astagfirullah saya tidak ingin mengulangi kesalahan saya yang lalu, dan saya harus berhijrah sebagai seorang ayah, maka saran saya mulai dari hati dulu. Perbaiki sisi dalam kita. Hati-hati. Jangan sampai didikan kita kesannya terlalu keras. Ya. Terlalu egois. Tidak mau tahu kondisi anak dan istri, tidak mau tahu kondisi keluarga. Pelan-pelan dulu, dan setelah itu jadilah teladan, baru jadi qawwam yang meluruskan. Setelah kita sudah bisa bertahap seperti itu, kita perbaiki sisi dalam, yang kedua berusaha menjadi teladan baik, baru secara bertahap kita ajak pelan-pelan kepada istri. Kita masuk surga sekeluarga yuk, yuk mau. Bilang kepada anak, kita masuk surga sekeluarga yuk, yuk. Nah, udah begitu, apa harus kita lakukan para ayah? Setelah itu, kita harus menjadi role model dulu. Ayat-ayat tentang role model salah satunya misalnya apa kira-kira? Untuk para ayah, Ustadz Deden mau pilih kisah Nabi kah? Ini lagi tebak ayat sama Ustadz Deden. Ustadz Deden mau pilih ayat tentang masuk surga sekeluarga kah? Terserah. Yang alladzina amanu wattabatun dzurriyyatum kah atau yang mana kira-kira? Ya, saya ke ayat thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina. Tinggi banget udah itu. Min ibadina. Aduh, langsung kelasnya kelas tinggi itu. Enggak, Ustaz. Ini ada kelas bawahnya juga. Ada juga kelas bawahnya. Karena setelahnya faminhum zalimun li nafsi. Oke, wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Sabiqun bil khairat. Biiznillah. Ya, 3 tingkatan lah ya. Ada 3 tingkatan, tetapi tingkatan ini soal level orang yang sudah diberikan Al-Quran. Oke. Jadi zalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Berarti para ayah yang sudah paham Quran nih. Para ayah yang sudah paham Quran. Ya udah selama ini merasa udah khatam, selama ini udah bisa jadi imam. Iya. Ya, tapi kemampuannya itu sebetulnya ketika diaplikasikan level mana nih? Level mana? Iya. Okay. Makanya level zalim saja itu sudah pilihan Allah. Makanya kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini orang yang zalim di sini ini bukan zalim yang dalam arti pertama musyrik, bukan zalim dalam arti hilang kemuliaannya. Tetapi zalim level atasnya. Zalimun li nafsihi, dia yu'atibu nafsahu gitu ya. Iya. Jadi begini saja misalkan. Orang yang hafal Quran, contoh. Kalau hafal Quran ketinggian, ini buat para ayah jangan yang sudah khatam Quran. Ini contoh aja dulu, contoh kasus. Contoh dulu, contoh. Karena kalau contoh hafid ini cuma sedikit dari kalangan ayah. Contoh misalkan. Oke. Contoh hafiz Quran, ketinggalan sholat tahajud.
Iya. Itu udah zalimun nafsi. Tapi bagi selain hafiz Quran itu enggak terlalu parah. Enggak parah. Tapi kalau Gitu. hafiz Quran itu berlaku zalim sama Oh diri itu sendiri. sudah parah gitu. Astaga. Ini karena kan tentang level. Gitu kira-kira. Iya, iya. Misalkan atau hafiz Quran misalkan malas ngaji Quran. Malas ngaji maksudnya? Malas murojaah, malas tilawah. Malas tilawah, malas murojaah itu zalim. Zalim, tapi ke orang biasa yang tidak hafiz Quran tidak tilawah itu enggak terlalu parah. Kalau gitu mendingan jadi orang biasa aja deh. Nah gitu ya. Nah jadi zalimun nafsi di situ adalah zalimnya orang dalam level di atas. Nah sekarang ayah yang hijrah. Ada ayah yang hijrah, ada ayah yang belum hijrah. Lalu ayah yang hijrah ini ternyata masih melakukan dosa. Iya. Ya itu termasuk zalim. Artinya misalkan sholat itu tidak berjamaah misalkan gitu Iya. kan. Sholat di waktu tidak berjamaah. Iya. Padahal bisa berjamaah. Tidak ada uzur ya, tidak ada uzur di situ. Bisa berjamaah. Tiba-tiba nggak sholat berjamaah. Nah, tanpa alasan syar'i. Yang syar'i, maka itu zalim. Iya. Tetapi bagi orang yang belum hijrah itu nggak apa-apa, yang penting sholat gitu kan. Nah, ada level-level di situ. Artinya yang hijrah ini. Tapi ini pun kelasnya kelas bagus. Kelas bagus, ya kelas bagus. Jadi atau orang begini, ada orang yang sholat berjamaah, si A misalkan, tetapi si A ini sholat berjamaah iya, tetapi masih ada maksiat di luar itu. Iya. Maksiatnya jalan, belum diputus semuanya. Yang satu lagi sholat berjamaah yang sama, tetapi dalam keadaan sudah putus maksiatnya. Iya. Itu maka beda. Artinya orang yang sholat dalam keadaan sudah memutus dengan dosa-dosanya, itu yang hijrah itu. Artinya dia merasa telah menganiaya diri sendiri aja udah bagus. Kan? Sudah bagus. Nah, ini hijrah level basic. Iya. Ya jadi misalnya ada ayah nih udah hijrah. Astagfirullah, hari ini subuh aku kesiangan. Malu banget nih di depan anak-anak kan gitu. Iya. Akhirnya dia menghinakan dirinya kan. Iya. Gitu. Astagfirullah, hari ini saya lupa tilawah. Ini malu banget nih sama istri nih. Kan gitu kan ya. Iya. Atau apalagi kira-kira bagi ayah, astagfirullah, kenapa hari ini saya marah besar sama keluarga. Gitu. Melampaui batas-batas normal. Saya balik lagi ke jahiliyah lagi nih. Menyesal lagi. Iya. Ini masih zalimun Linafsi. Tapi itu tetap masih level orang yang hijrah. Masih sudah. Nah, dalam kondisi seperti ini harus dirawat. Iya. Ya. Harus dirawat nih, jangan sampai ini kemudian membuat Anda putus asa. Jangan buat setan bahagia. Iya.